kesudahan zaman, tanda kedatanganmu yang kali kedua. Yesus tidak kasih tahu kapan waktunya, tapi kasih tahu tandanya. Tanda kesudahan zaman, tanda Yesus mau datang. Yang pertama, kamu akan mendengar deru perang. Bangsa bangkit melawan bangsa. Rusia, Ukraina belum selesai, Israel sama Hamas, Israel sama Iran, sekarang Thailand sama Kamboja. Ya, itu udah penggenapan akhir zaman. Ada berbagai macam bencana alam, gempa bumi. Sudah terjadi belum gempa bumi? Sudah sering ya. Sudah sering ya. Indonesia ini sampai dijuluki the epidemic and the disasters country. Negara sakit penyakit dan negara bencana alam. Bencana alam apa yang tidak ada di Indonesia? Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, bahkan kita bersaing dengan Malaysia. Malaysia punya Kuala Lumpur, kita punya kolam lumpur di Sidoarjo. Dan tanda berikutnya, ada bencana kelaparan di berbagai tempat. Ini yang bakal kita songsong. Karena perang, karena bencana alam akan terjadi bencana alam. Dan banyak orang akan murtad, Yesus berkata. Meninggalkan Tuhan, kenapa? Percuma ikut Tuhan juga. Toh hidup saya begini saja. 1000 rebah kita rebah. Bahkan 1000 tidak rebah kita yang rebah. Banyak orang kan murtad. Maka hari-hari ini kita pegang janji Tuhan. Kita mau dipelihara Tuhan. Secara manusia kita khawatir. Saya sebagai hamba Tuhan juga kan beda profesi dengan saudara. Tapi tetap darah dan daging. Kita mengalami pergumulan hidup yang sama. Kita sama-sama belajar pagi hari ini. Apa yang dijanjikan Tuhan oleh kita? Siap diberkati firman Tuhan? Katakan sebelah kanan saudara, bilang gini, ini bakal ngomongin kamu ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapa kita tahu bahwa kita membutuhkan itu. Makan, minum, pakaian. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kau tidak perlu khawatir. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan. Berkat pemeliharaan, perlindungan, semua yang terbaik itu menyusul bonus. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, dengan apa aku mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah seperti ragi yang dikamirkan untuk seluruh adonan. Nanti biar si ragi aja yang menyelesaikan itu. Dulu ibu-ibu kalau bikin roti, saya ingat mama saya dulu bikin roti itu adonan dibanting-banting ya. Sekarang pakai ragi. Tinggal dikamirkan saja, ragi itu yang membuat si adonan mengembang. Bangsa yang tidak mengenal Allah akan mencari pemenuhan kehidupannya.
Biasa buka toko 10 jam sekarang jadi 15 jam. Punya usaha 1 sekarang jadi 3. Tapi bangsa yang mengenal Allah, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah teknologi rohani. Benar aja hidupnya, nanti semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah bukan soal perkataan tapi soal kuasa. Kuasa Allah akan menambahkan, mendandani kehidupan kita. Kalau kita hidup benar. Kata kebenaran menggunakan kata aslinya dikaiosonai, artinya sikap hidup yang benar. Benar dulu hidupnya, Tuhan akan tambahkan semuanya. Sama-sama katakan, benar dulu hidupnya. Katakan sebelah kanan saudara, tuh kan lagi ngomongin kamu ini. Benar apanya? Rohani dulu kudu benar. Yesus berkata berbahagialah, blessed, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Sama kata kebenaran juga dikaiosonai. Berbahagia orang yang antusias untuk hidup benar. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Yesus berkata, dia satu-satunya jalan. Tidak ada orang sampai ke sorga kalau enggak lewat jalan, namanya Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran. Aletheia, ajaran yang benar. Jadi Yesus berkata hanya satu ajaran yang benar, yaitu ajaran Yesus. Dia firman yang dulu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Mungkin kita berkata ini udah kuno. Sekalipun kita anggap kuno, cuma ini jalannya ke surga. Banyak orang mengutak-ngatik firman Tuhan. Dan Alkitab terjemahan versi Easy English, bahasa Inggris yang mudah dibaca. Some people want to obey God more than they want to do anything else. Ada beberapa orang ingin mentaati Tuhan lebih daripada melakukan hal yang lain. Janji Tuhan apa? God will give to them all that they need. Ini kan sebab akibat. Kita prioritaskan dulu ini semuanya. Janji Tuhan tergenapi. Secara normatif kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati, pasti kita suka berdoa. Kita mendahulukan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada melakukan yang lain. Janji Tuhan tergenapi. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, pasti bisnis kita juga jujur, kehidupan kita juga jujur. Dan kita memprioritaskan kebenaran kehidupan kita lebih daripada melakukan yang lain. Janji Tuhan akan tergenapi. Yesus berkata, benar dulu hidupmu. Janji Tuhan tergenapi. God will give to them all that they need. Semua yang dibutuhkan, makan, minum, pakaian, ini akibat. Sebabnya ini dulu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita mau belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa mengajar orang lain. Supaya keselamatan bukan hanya milik kita. Kalau kita mengasihi Tuhan segenap kekuatan, kita pasti mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dan kita prioritaskan pelayanan dulu sebelum yang lain. Janji Tuhan tergenapi. Yang mau boleh katakan amin. Katakan sebelah kanan saudara, dengerin tuh. Memang biasanya yang duduk yang di kanan itu yang paling bermasalah, saudara. Tapi biar adil ke sebelah kiri bilang, kamu juga. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka Paulus berdoa untuk jemaat di Roma. Surat Roma ditujukan kepada orang percaya. Bukan orang dunia. Paulus berkata, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Karena mereka giat untuk Allah tanpa pengertian benar. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Akhirnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak mau ini. Ini kebenaran Allah nggak mau takluk. Bahasa aslinya kumaing. Bayangkan orang percaya, Paulus berdoa supaya diselamatkan.
Kita tidak menciptakan alam menurut versi kita sendiri. Saya ngobrol dengan seorang teman tentang sorga dan neraka. Teman saya belum percaya Tuhan. Mohon maaf pakai bahasa Sunda ya. Teman saya bilang gini, rek asup sorga mah gampang. Hirup sing balek tong ngesekeun batur, kitu we cukup. Bener teh pendeta? Bener, mun sorga boga maneh. Mau masuk hotel aja ada aturan mainnya. Banyak orang mendirikan kebenaran sendiri. Yang penting saya sudah saat teduh kok. Daniel 3 kali sehari. Saudara sepupu kita 5 kali sehari. Daud 7 kali. Saya 10 kali. Giat untuk Allah tanpa pengertian benar. Kebenaran kan tidak cukup mengasihi Tuhan dengan hati. Benar itu berarti kita melakukan semua yang diajarkan Tuhan. Sekalipun kita tidak akan pernah sempurna, tapi kita harus berusaha melakukan itu semua. Akhirnya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menciptakan Allah menurut versi mereka sendiri. Allah kita baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, kata siapa? Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang adil. Makanya ada neraka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang menjauh. Selama kita belum berbalik, Tuhan menginsafkan kita terus. Tapi Dia Allah yang adil. Benar dulu hidupnya, maka semua ditambahkan. Benar apanya dulu? Rohani dulu kudu benar. Ternyata itu juga gak cukup saudara. Sosial dengan sesama juga kita harus benar. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati dulu, kamu kan beroleh kemurahan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Orang yang punya belas kasihan, Tuhan Yesus berkata hidupmu akan berbahagia. Bahasa Inggris dikatakan bless. Engkau akan diberkati oleh Tuhan kalau kau punya belas kasihan kepada orang lain. Dalam kitab Yeskel pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba. Ini konteksnya orang lagi membutuhkan, tapi kita kasih pinjam dengan bunga. Ini bukan bicara bisnis, ya, bukan soal bisnis, tapi ini hubungan dengan sesama. Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Orang benar seperti apa nih? Perilakunya nggak merugikan orang. Perilakunya baik sama orang, memperhatikan kesusahan orang. Orang benar bukan cuma suka memuji menyembah aja. Orang benar juga hidupnya jadi berkat untuk orang lain. Ialah orang benar dan dia pasti hidup, firman Tuhan janjikan. Kata hidup di sini menggunakan kata kauyau, ya, bukan ayau, kauyau. Artinya to live, hidup secara jasmani. Di depan rumah saya setiap malam ada gelandangan yang tidur di emperan toko. Mereka hidup secara fisik tapi tidak have life. Tidak memiliki kehidupan. Apalagi live prosperously, hidup yang sejahtera. Janji Tuhan nih, orang benar dia pasti hidup dan sejahtera. Bukan hanya hidup secara fisik. Diberkatilah orang yang murah hatinya. Tahun 2011 akhir, ini kesaksiannya. Biasa kami para hamba Tuhan kan kalau orang dunia tuh dapat THR lah, gaji ke-13. Jadi di bulan November kita teman-teman kantor, yuk kita piknik bareng yuk. Ada yang ngajak ke Bali, ada yang ngajak ke Pangandaran. Kan kita ada bonus gaji ke-13, THR.
Saya bilang uang saya cukup cuma ke Pangandaran. Ya udah, kita nanti atur bagaimana keberangkatan dan sebagainya. Saya ngobrol dengan seorang bendahara gereja. Saya bilang tahun baru mau kemana nih? Boro-boro mikir piknik. Listrik belum bayar, ini full timer 4 juga. Mereka harus pulang kampung karena di hari Natal itu liburnya agak panjang. Boro-boro mikirin piknik. Ini buat THR buat full timer aja nggak? Belum ada. Kamu bantu doa, siapa tahu Tuhan buka jalan ya. Ada orang yang tergerak memberkati. Saya berdoa Tuhan berkati. Di gerejamu setiap minggu diberitakan kalau Yesus itu sanggup mencukupi. Yesus itu sanggup bikin mujizat. Masa gerejamu miskin? Sampai hamba Tuhan tidak bisa pulang kampung. Nyatakan kuasamu Tuhan, berkati gereja supaya jemaat bisa tahu, bisa melihat kalau Tuhan itu hidup ada di gereja ini. Ketika saya sungguh-sungguh berdoa, Roh Kudus itu seperti guyon sama saya. Berkati aku, berkati Tuhan, berkati gerejamu. Roh Kudus bilang gini, kenapa aku yang harus memberkati? Kamu juga bisa kalau mau. Saya bilang saya tidak punya apa-apa Tuhan. Apa yang ada padamu? Yesus masuk bait Allah harus bayar retribusi, bayar peron. Yudas yang pegang keuangan tidak bersama dengan Yesus pada waktu itu. Yesus berkata, Petrus kamu punya apa? Saya punya pancingan Tuhan. Kamu mancing di danau, ikan yang pertama kamu dapat buka mulutnya. Ada 2 peser duit, bayarlah untukmu dan untukku. Yesus ngajar dari pagi sampai sore sampai jemaat lupa makan. Murid-murid bilang, suruh pulang aja mereka. Nanti mereka pingsan di jalan, kata Tuhan Yesus. Kamu harus kasih makan. Apa yang kamu punya? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Itu aja. Apa yang ada padamu? Cuma ini Tuhan. Gaji ke-13 saya. Itu aja. Ya kalau memang Tuhan suruh saya nabur, beri saya kemampuan. Karena biasa kalau urusan duit, urusan nabur, kita sok ngadadak jadi toreknya. Udah urusan nabur, udah langsung pura-pura torek. Beri aku kekuatan, kemampuan. Minggu kedua, THR yang ke-13 cair. Minggu ketiga, THR yang ke-12. Persembahan kasih yang ke-12 cair. Saya berdoa Tuhan, kalau memang saya harus nabur, beri saya kemampuan untuk melakukan itu. Nabur itu kan gampang dikotbahin ya, dilakukan gampang. Beri saya kemampuan Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan, saya taburkan semuanya tuh. Persembahan kasih bulan 12 dan bulan 13. Ini bukan kemegahan. Teman saya piknik ke Bali, ke Pangandaran, saya cuma lihat kembang api aja di atas rumah. Dan gereja yang saya support itu full timernya pulang ke Sumatera Utara. Dan pasang foto di Facebook, mudik coy di Danau Toba. Astaga, duit orang tuh. Saya sementara cuma lihat kembang api aja di atas genteng, di atas rumah. Ya sudahlah, teman-teman saya berlibur, saya tahun baruan di Bandung saja. Minggu kedua Januari saya dapat telepon dari teman. Kok saya ini kita mau rombongan nih ke Israel. Sudah bayar semua, tapi teman saya sakit dan dokter bilang harus bed rest. Nggak tahu nyampe nggak nih keberangkatannya Februari minggu kedua. Daripada hangus, lebih baik ganti orang. Koinus mau nggak gantiin? Sekali lagi ngomong yang jelas gimana? Koinus mau nggak gantiin? Ya mau dong, saya bilang dosa besar kalau saya nolak itu. Itu dosa yang tidak terampuni di dunia ini, tidak, dunia akan datang pun tidak. Singkat cerita saya berangkat ke Tanah Perjanjian. Bahkan uang saku dikasih di depan. Ketika pesawat mau take off, saya berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan, saya ke Tanah Perjanjian tanpa sepeser uang pun. Terima kasih Tuhan. Saya mendengar Tuhan itu berbisik di telinga saya. Ketika kau lapar, kau memberi aku makan.
Wah, orang itu kalau nyembah tuh malaikat aja merinding. Bahasa rohnya tuh, saya sampai bergetar. Kan hanjakal koret. Benar itu bukan cuma rohani doang kudu benar. Sosial juga kudu benar. Maka banyak orang berpikir begini. Kurang naonnya orang teh. Ka gereja rajin sekalipun gunung beranjak, laut bergelora. Semua kegiatan gereja saya ikut. Nah hirup teh kieu-kieu wae. Karena benar bukan cuma rohani doang. Sosial juga kudu benar. Seorang perwira Kapernaum. Dia punya hambanya seorang sakit dan sangat menderita. Pas Yesus datang ke kota Kapernaum. Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, hambaku sakit dan sangat menderita. Tuhan Yesus berkata, I will come. Aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira Kapernaum ini seorang perwira Romawi. Dia tahu adat istiadat orang Yahudi gak bisa bergaul dengan orang tak bersunat. Duduk makan aja semeja dengan orang kafir yang tak bersunat itu udah haram hukumnya. Apalagi seorang Yahudi masuk ke rumah orang tak bersunat. Karena perwira ini perwira Romawi. Zamannya Yesus hidup, bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Maka Pontius Pilatus jadi gubernurnya. Dia bilang ini, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Mendengar itu Yesus heran dan berkata kepada orang banyak, aku tidak pernah menjumpai iman yang sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Apa enggak ada orang beriman di Israel? Bartimius, seorang pengemis yang buta, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yosua bisa menahan matahari, Bartimius bisa menahan pencipta matahari. Apa itu bukan orang beriman? Seorang wanita punya sakit pendarahan. Sudah dihabiskan semua harta untuk pengobatannya, tidak kunjung sembuh. Ketika Yesus lewat di daerahnya, dia berpikir dari hatinya, asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia lakukan seketika itu juga dia sembuh. Apa itu bukan orang beriman? Tapi Yesus berkata tidak ada orang yang beriman lebih besar dari perwira Kapernaum ini. Orang beriman itu dirinya sendiri. Bagaimana supaya menarik mujizat dari Tuhan? Kesembuhan, berkat, semua untukku. Tapi perwira Kapernaum ini mengusahakan kesembuhan untuk orang lain. Kalau kita mengusahakan sesuatu untuk atasan yang kita hormati, itu mudah. Tidak mudah kita melakukan untuk seseorang yang di bawah kita, yang notabene seorang hamba. Buat seorang perwira Kapernaum ini, prajuritnya satu mati sekalipun, dia bisa rekrut lagi 10 yang lebih sehat. Tidak perlu dia merendahkan diri di depan banyak orang. Pada waktu itu posisinya sebagai perwira penjajah, penguasa di kota Kapernaum. Tapi dia rela merendahkan diri di depan semua orang, mengupayakan kesembuhan untuk hambanya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah menjumpai iman yang besar ini sekalipun di antara orang Israel. Dan di akhir zaman Yesus berkata, ada orang datang dari timur dan barat, duduk semeja makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Tapi anak-anak kerajaan, siapa anak kerajaan ini? Orang Kristen, orang percaya, dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Karena mereka cuma ngurus dirinya sendiri. Ajaran yang benar itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gak cukup cuma kita pilih-pilih, kita racik sendiri. Seorang putra telah diberikan pada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Raja damai itu memerintah. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Seringkali kita menciptakan Allah menurut versi kita sendiri. Kita beribadah gimana kita sendiri.
Dan kita menentukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan menurut kita sendiri. Maka banyak orang percaya tidak mengalami janji Tuhan. Hari ini kita belajar. Iman yang besar itu bukan bagaimana mendatangkan mujizat untuk kehidupan kita. Iman yang besar bagaimana kita memperhatikan kesusahan orang. Sekalipun kita belum mampu menolong orang yang susah, minimal jangan jahat sama orang. Jangan bohongin, jangan curang, jangan manfaatin. Sekalipun manusia tidak tahu, Allah kita Maha tahu. Katakan sebelah kanan saudara, dengerin tuh. Yang duduk sebelah kanan jadi merasa bersalah ya. Tadi yang jawab gini, cek urangnya tong dikatuhu tadi mah. Benar itu rohani kudu benar, sosial kudu benar. Tapi yang menentukan itu moral juga. Berbahagia orang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kalau saudara dikasih pilihan mendingan melihat Allah atau melihat setan. Ngapain melihat setannya? Tapi syaratnya melihat Allah itu harus suci hatinya. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Seorang gadis bilang gini, kok tolong datang doain rumah saya. Emang kenapa rumah kamu? Banyak setannya kok. Mau ke WC malam lihat setan. Tidur juga mimpi ketemu setan. Saya bilang gak usah dikudusin, hidup kamu bener aja. Karena setan itu pencuri kalau ada kesempatan. Kalau di rumah tidak rukun ya setan bertahta. Bisnis kita tidak jujur ya gimana kita mau doa juga. Yesus berkata iblislah yang jadi bapamu. Karena kau melakukan apa yang dikehendakinya. Gak heran kemana-mana ketemu setan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dia akan melihat Allah. Tuhan Yesus sangat menentang ahli Taurat orang Farisi. Bukan berbahagia yang Yesus katakan, tapi celakalah kamu. Kamu dimunafik. Kamu dibersih dari luarnya. Dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Orang bisa berbuat baik kepada sesamanya, belum tentu hatinya. Tuhan paling enek kalau melihat orang yang munafik. Kita aja ketemu orang munafik kan munafik. Baik luarnya, busuk hatinya. Kelihatannya seperti orang baik, nolong, tapi ingin sombong. Maka Tuhan Yesus berkata, hai orang Farisi, bersihkan dulu sebelah dalam, maka luar akan bersih. Orang bisa kelihatan bersih loh tangannya. Ringan tangan, tolong orang, nabur, apa segala macam. Bersih tangannya. Manusia melihat, ini orang bersih tangannya. Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Apa yang mendasari kita lakukan itu? Ikut Yesus itu seperti melewati jalan sesak sempit. Susah. Tidak mudah mendapat berkat dari Tuhan. Yang mudah tuh karena kita menafsirkannya sendiri. Karena kita kutip-kutip ayat menurut keinginan kita. Dan kita gunakan ayat itu, nah harapan Tuhan akan bekerja. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada kebenaran selain ajaran Yesus. Berbahagia orang yang suci hatinya. Satu kali murid Tuhan Yesus makan tanpa membasuh tangan. Tradisi Yahudi itu najis. Mau masuk ke rumah orang juga harus basuh kaki. Maka ada tempayan di luar rumah orang Yahudi itu untuk membasuh kaki sebelum masuk rumah. Dan air yang untuk membasuh kaki itu yang Tuhan bikin mujizat, air jadi anggur. Orang Farisi ngomong gini, murid-muridmu kenapa tidak menuruti tradisi Yahudi? Makan tanpa membasuh tangan, itu najis.
Tuhan Yesus berkata, apa yang masuk itu enggak menajiskan karena ujung-ujungnya dibuang di jamban. Apa yang keluar dari seorang itu yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat. What you see, it's what you get. What you get is what you think. What you think is what you do. Sebelum do, sini dulu. Sebelum di sini, ini dulu. Maka Amsal berkata, jagalah hatimu. Karena dari sini terpancar kehidupan ataupun kematian. Dari sini dulu. Dari hati timbul pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Orang Farisi bersih tangannya. Mereka berdoa di pinggir jalan. Mereka membawa persepuluhan ke bait Allah. Tapi dari hasil memeras. Dari hasil merampas. Mereka benar di mata manusia. Tapi munafik di hadapan Tuhan. Bukan kata berbahagia yang Tuhan ucapkan. Tapi celakalah kau orang munafik. Yang dilakukan tidak sinkron dengan apa yang ada dalam hati. Orang bisa menabur karena ingin sombong. Orang bisa menolong sesamanya. Mungkin karena ingin menguasai, banyak motivasi. Bersih tangan, murni hati. Dari hati timbul. Kita berusaha untuk benar. Tapi kenapa kok janji Tuhan tidak maksimal dalam kehidupan kita? Apa yang terkandung dalam hati kita? Apa yang mendasari kita melakukan itu? Manusia tidak tahu, Tuhan tahu. Masalahnya siapa yang bisa mengubah hati manusia? Saudaramu ibadah di GB Lembang kek. Saudaramu merambah ke seluruh gereja yang ada seluruh dunia tidak akan mengubah hati saudara. Ingat perumpamaan tentang penabur? Penabur itu Tuhan Yesus melalui pengkhotbah. Benih yang ditaburkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan jatuh di hati tanah lambang hati manusia. Pertama benih jatuh di pinggir jalan, gak ada tanahnya. Sehingga orang yang sudah dengar firman tidak percaya, tidak lakukan, akhirnya tidak diselamatkan. Benih jatuh di tanah berbatu, orang mendengar, percaya, melakukan, tapi ketika terjadi penganiayaan, orang itu segera murtad. Murtad itu bukan pindah agama. Tidak melakukan firman itu murtad di mata Tuhan. Benih jatuh di tanah sebab duri. Benih tumbuh, kekayaan, tipu daya, kekayaan, kekhawatiran hidup menghimpit benih firman Tuhan itu. Sehingga benih itu tidak pernah bertumbuh maksimal. Yang terakhir, benih jatuh di tanah yang baik. Orang yang mendengar firman, ada yang melakukannya 30 kali, ada yang melakukan 60 kali, ada yang melakukan 100 kali. Dia dengar firman Tuhan tentang pengampunan, ada orang yang mampu lakukan 30 kali. Ada orang yang lakukan sampai 100 kali. Sehebat apapun penabur, sebagus apapun khotbahnya, kan tergantung hati manusia yang menerima. Siapapun yang berdiri di sini tidak akan mengubah nasib saudara. Yang mengubah nasib kita cuma Tuhan. Sekalipun pendetanya mulai datang dari Amerika, yang pengkhotbahnya datang dari kutub utara, tidak akan mengubah hidup saudara. Yang mengubah hidup kita cuma Tuhan. Tanah di pinggir jalan, di tanah berbatu, tanah semak duri, siapa yang bisa mengubah hatinya jadi tanah yang baik? Sampai roh dicurahkan dari atas. Yang bisa mengubahkan hati manusia cuma Roh Kudus. Sampai dicurahkan roh dari atas. Padang gurun kan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu kan berlaku keadilan.
Di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Roh Kudus jamah seseorang. Padang gurun berubah jadi kebun buah. Di padang gurun berlakunya keadilan. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat. Di kebun buah-buahan berlaku kebenaran. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat pun, saya tetap baik. Siapa yang bisa merubah hati dan karakter manusia? Cuma Roh Kudus. Makanya kita bisa melihat perbedaan. Orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan dan orang yang asal-asalan. Orang yang berusaha intim dengan Tuhan dan orang yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan lihat itu semua. Orang ini kau bisa berubah ya. Dan di kebun buah-buahan akan ada kebenaran. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Maka Tuhan Yesus berkata, kau tidak perlu khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita hidup masih di padang gurun. Tapi kalau kita hidup sudah di kebun buah-buahan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu memenuhi hati pikiran kita. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemusik boleh siapkan diri. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Manusia itu terbatas, dia melihat apa yang dilihat matanya. Orang ini dulu tangannya gak bersih. Sekarang bersih tangannya loh. Melayani, menabur, berkorban. Berubah ya. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalaman hati. Apa yang mendasari itu? Di Mazmur 24, firman Tuhan dikatakan, Tuhanlah yang empunya langit dan bumi. Yang punya langit dan bumi cuma Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Orang bersih tangan, murni hati. Gak mudah ya diberkati Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajarkannya. Jangan mendirikan kebenaran menurut versi kita sendiri. Tuhan Yesus bilang gini, gak perlu khawatir akan hidupmu. Benar aja dulu hidupnya. Maka semuanya, sama-sama katakan semuanya, akan ditambahkan. Saya dulu masih suka clubbing, bergajulan. Ini saksi hidupnya nih teman saya nih. Kita satu alumni Alma Mater. Dulu GBI Sukawarna ibadahnya di Gedung Paramount Night Club. Ini kita alumni berdua. Punya KKJ-nya juga, kartu anggota jemaat tanda petik. Saya punya teman dari Kepulauan Riau. Dia kalau datang tuh traktir kita 1 minggu penuh. Saya tanya, kamu ini usahanya apa? Tangkap ikan. Ikan apa yang kamu tangkap? Kakap merah. Itu dari Kepulauan Riau tuh. Nangkepnya tuh di Laut Aru tuh dekat Papua. Karena di situ kakap merahnya besar-besar. Saya pikir dia lempar jaring begitu. Kapal kamu sebesar apa? Paling 24 meteran kira-kira. Lempar jaring begitu, wah, gak akan kaya gue. Gue pakai pukat. Ini teknologi 40 tahun yang lalu ya, mungkin sekarang udah dimodernisasi. Ketika spotnya sudah ditentukan, itu kail sebesar-besar begini dengan umpan udang. Dia turunkan 1, 2, 3, puluhan sampai ratusan. Kail mencakar lautan. Tiba waktunya dia putar pukat itu. Kakap merah, kakap putih, tongkol semua kena. Tapi dia ambil kakap merah aja. Dengan apa aku mengumpamakan kerajaan Allah, kata Tuhan Yesus.
Kerajaan Allah seperti pukat yang dilabuhkan di laut mengambil banyak ikan. Kerajaan Allah ini seperti pukat. Semuanya akan ditambahkan. Sama-sama katakan, semuanya. Semuanya. Kita suka pakai teknologi konvensional. Tuhan, saya perlu makanan, Tuhan, perlu makanan. Nasi turun dari langit. Tuhan berkati, apalagi kata malaikat, lauknya belum. Ayam goreng turun dari langit. Tuhan, apalagi kata malaikat, kerupuknya belum, kerupuk. Dan kita berpikir itu rohani. Doa satu-satu. Kayaknya 24 jam tidak akan selesai doa kita. Tuhan Yesus memberikan sebuah teknologi rohani, semuanya akan ditambahkan. Benar dulu hidupnya. Benar apanya, Bu? Yesus ngajar dari pagi sampai sore sampai jemaat lupa makan. Saya khotbah baru setengah jam, jemaat udah mulai ingat makan kayaknya. Benar apanya dulu? Rohani dulu kudu benar. Terus? Sesama kudu benar. Terus ketiga? Yang menentukan ini. Makanya intim dengan Tuhan. Kalau di sini bersih, tangan juga bersih. Di sini kotor, tangan bisa bersih. Tapi kalau di sini bersih, bersih semuanya. Dan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Bro.